Ya, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahan yang kita pakai selama ini, yaitu Katekismus Heidelberg. Kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke 35 dan 36. Ya, 35 dan 36. Dan mari kita baca semuanya ayat pertanyaan ini. Pertanyaan dari Silva akan membacakan kepada kita pertanyaan 35 dan 36. Silakan. Pertanyaan 35. Apakah artinya bahwa ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, bahwa anak Allah yang kekal, yang adalah dan tetap adalah Allah yang sejati dan kekal, mengenakan pada dirinya sendiri natur manusia dari daging dan darah Maria oleh karya Roh Kudus, sehingga ia bisa menjadi keturunan Daud yang sejati, serupa dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal, kecuali dosa. Pertanyaan 36, manfaat apakah yang kamu terima dari pengandungan dan kelahiran yang kudus dari Kristus? Bahwa ia adalah pengantara kita, dan dengan ketidakbersalahan dan kekudusannya yang sempurna menutupi di dalam pandangan Allah, dosaku di dalam mana aku dikandung dan dilahirkan. Ya, saudara, kita sudah belajar ya mengenai Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Kristus bukan hanya sekedar lahir sebagai manusia, tapi yang harus diingat adalah Dia adalah Allah yang menjadi atau menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Dan ini sudah sangat jelas sekali dinyatakan dalam kitab suci dan sama sekali tidak ada keraguan bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, kita bisa melihat, coba kita lihat di Alkitab. Ya, ini terus terang suatu hal yang sangat kontroversi ya. Di mana Allah menjadi manusia itu sangat kontroversi sekali. Dan boleh dikatakan semua agama tidak ada yang mau menerima kebenaran ini. Saya ulangi. Kebenaran bahwa Allah menjadi manusia adalah sangat kontroversial. Dan boleh dikatakan kebenaran ini sama sekali tidak bisa diterima oleh semua agama-agama lain di luar Kristen. Ya, bagaimana Allah menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia. Ya, istilah-istilah itu tetap terbatas semuanya, tapi yang pasti Kristus itu bukan manusia yang dialahkan. Saya ulangi, Kristus bukan manusia yang dialahkan. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti Kristus itu punya praeksistensi. Ya, punya praeksistensi. Praeksistensi itu apa artinya? Punya keberadaan sebelum dia ada di dunia. Dia sudah ada sebelum dia ada di dunia. Saya ulangi. Praeksistensi artinya dia sudah ada sebelum dia ada di dunia. Dan bukan hanya dia sudah ada sebelum dia ada di dunia, tapi dia sudah ada sejak kekal. Dengan perkataan lain lagi, bahwa Kristus
bukan sekedar sudah ada sejak kekal, tapi dia adalah Allah yang kekal. Allah pribadi kedua, di mana kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun tidak melebur bersenyawa menjadi satu makhluk baru, tidak. Tapi ketiga-tiganya eksis, tetap ada. Bapa ada sendiri, Anak ada sendiri, Roh Kudus ada sendiri, dan ketiganya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan itu bukan melebur bersenyawa, tetapi satu persekutuan yang tak terpisahkan, satu tujuan, satu hati, satu level. Nah, itulah yang dimaksud dengan satu di situ. Jadi kembali lagi kepada Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang tidak bisa diterima oleh agama manapun. Kalau misalnya kebenaran bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, itu hampir semua agama mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Allah menjadi manusia dan itu adalah Yesus Kristus, tidak ada satupun yang mau menerima. Padahal ini adalah kebenaran kitab suci. Ini adalah Alkitab. Ini adalah kesaksian dan wahyu dari Allah sendiri. Mari kita lihat ya, praeksistensi ini. Pertama kita akan baca dari Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ayat ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 akan dibacakan oleh saudara kita, silakan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Kalau saudara membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini, apa masih ragu-ragu bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Dalam hal ini memang saudara harus memahami Allah Tritunggal yang benar. Kalau saudara tidak punya pemahaman Allah Tritunggal yang benar, ya saudara akan kacau. Ya, saya akan tekankan beberapa pengertian tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, ayat 5 yang dilanjutkan dengan ayat 6. Jadi ini bicara soal Kristus Yesus. Kan ayat 5-nya disebut, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu yang mau dijelaskan selanjutnya. Kristus Yesus itu yang bagaimana? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan. Dikatakan walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah. Ya.
tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, dalam rupa Allah dan kesetaraan dengan Allah. Itu di ayat 6, Filipi 2 ayat 6. Jadi Kristus jelas dikatakan mempunyai rupa Allah, memiliki rupa Allah, dan kesetaraan dengan Allah. Perhatikan, kesetaraan dengan Allah. Berarti Kristus tidak lebih rendah dari Allah, tidak lebih tinggi dari Allah, tapi setara dengan Allah. Nah, ini sudah tidak meragukan sama sekali apa yang dinyatakan oleh kitab suci ini. Bahwa Kristus itu punya kesetaraan dengan Allah. Jadi ini Allah Tritunggal yang benar. Allah Bapa itu setara, Allah Anak itu setara dengan Allah Bapa, Allah Bapa setara dengan Allah Anak, setara dengan Allah Roh Kudus. Ya, mereka semua Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu setara. Ini doktrin Allah Tritunggal. Dan ini adalah jelas-jelas pernyataan kitab suci, ini bukan rekayasa manusia. Ya, saya tentunya tidak sempat membahas semua ayat tentang kebenaran-kebenaran ini. Anda bisa mempelajari nanti dalam Kristologi. Ya, Kristologi. Kristologi itu doktrin Kristus dan mempelajari akan keberadaan Kristus, yang memang Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan ini bukan rekayasa manusia atau ini karangan manusia atau khayalan manusia, sama sekali tidak. Ya, orang yang menuduh orang Kristen itu hanya berkhayal, itu tuduhan ngawur dan tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Karena Anda belum pernah belajar kitab suci dari Alkitab, ya, kitab suci orang Kristen, Anda sudah menuduh sembarangan. Saya mau tegaskan bahwa tuduhan-tuduhan bahwa orang Kristen itu berkhayal, orang Kristen itu berimajinasi, orang Kristen itu ngarang-ngarang, itu fitnah dan yang jelas hoax, ya, berita bohong. Nah, Alkitab sama sekali menjelaskan dengan begitu gamblang tentang keberadaan Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, saya ulangi ayat 6 ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti dia punya kesetaraan dengan Allah, tapi itu tidak dipertahankan waktu Kristus mau menjadi manusia. Jadi dalam hal ini waktu Kristus mau menjadi manusia, dia yang punya kesetaraan dengan Allah itu, dia istilahnya mau menurunkan kesetaraannya itu. Ya, atau tidak mempertahankan kesetaraannya. Mungkin kalau menurunkan itu kurang cocok, tapi yang tepat sesuai dengan kata Alkitab ini tidak mempertahankan kesetaraannya. Dan dilanjutkan dengan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, perhatikan. Keberadaan Allah di mana Kristus itu adalah Allah pribadi kedua, yaitu Allah Anak, yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan yang mau mengosongkan diri. Nah, istilah mengosongkan diri ini istilah yang sangat boleh dikatakan sangat penting untuk saudara memahaminya.
Itu dalam bahasa Yunaninya adalah kenosis. Ya. Dan secara teologis pengertian kenosis ini adalah bukan benar-benar kosong, ya. Jadi ini terjemahan yang memang sulit untuk bisa menemukan kata yang tepat. Tapi saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan mengosongkan diri ini adalah tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah, ya. Nah ini, jadi mengosongkan diri artinya tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah. Lalu ada terjemahan secara teologis yang beda, yang melengkapi, yaitu mengosongkan diri itu artinya tidak mengekspos kealahannya atau menahan kealahannya, menahan keilahiannya. Itu. Menahan keilahiannya. Dan dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Berarti mengambil rupa seorang hamba itu dia yang begitu maha tinggi, dia sekarang mau menjadi yang begitu rendah dan menjadi hamba. Dan dikatakan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Dan benar-benar manusia. Tapi manusia yang di mana keberadaannya adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, saya harap ini makin lama makin jelas dan tidak meragukan mengenai praeksistensi Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Perhatikan, tadi mengosongkan diri, itu tidak mengosongkan diri artinya tidak mengekspos kealahannya atau menahan kealahannya untuk tidak dinampakkan. Ya, dan ini dikatakan merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah karya Kristus dan inilah misi utama Kristus. Itu yang saya beberapa kali menjelaskan. Kristus itu misinya datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan segala penyakit, bukan untuk melakukan mujizat-mujizat yang hebat, ya, karena itu mujizat-mujizat itu hanya sebagai tanda yang menyertai. Saya ulangi, mujizat-mujizat itu hanya sebagai tanda yang menyertai. Itu bukan tujuan. Mujizat itu bukan tujuan, tapi mujizat itu adalah tanda yang menyertai. Saya tegaskan kebenaran ini meskipun mungkin pernah saya dengar ada hamba Tuhan yang menyindir pernyataan saya ini dan mengatakan, siapa bilang Kristus tidak datang untuk melakukan mujizat? Siapa bilang Kristus tidak punya tujuan untuk datang dengan melakukan mujizat? Buktinya Kristus banyak menyembuhkan orang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini orang nggak teliti, dengar baik-baik, dengan ketajaman berpikir, asal bantah saja. Ya, saya katakan dengan tegas tadi, Kristus datang dengan misi utamanya yang jelas, yaitu mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Tapi mujizat-mujizat yang dia lakukan itu bukan tujuannya, tapi itu adalah tanda-tanda yang menyertai. Ya, saya sudah seminar tentang mujizat. Ya, mujizat itu juga diterjemahkan dengan kata sign. Sign itu adalah tanda, bukan tujuan. Ya.
Tuhan Yesus tidak pernah punya tujuan untuk melenyapkan semua penyakit di muka bumi ini. Kalau memang itu tujuan Tuhan Yesus melenyapkan semua penyakit di muka bumi ini, berarti tujuan Yesus sudah gagal. Dan apalagi sekarang ada COVID-19, di mana karya Kristus melenyapkan segala penyakit. Dan tukang gembar-gembor tentang mujizat, bahwa pasti segala penyakit akan dilenyapkan oleh Allah kalau kita beriman. Di mana omongan-omongan seperti itu terbukti kebenarannya. Sama sekali tidak benar. Sekali lagi, itu tanda-tanda yang menyertai. Dan tanda-tanda yang menyertai itu tidak selama-lamanya tanda-tanda itu terjadi. Ya kan? Kalau mau dipakai, tanda-tandanya itu menyertai. Kalau sudah selesai, tanda-tandanya sudah jelas, ya sudah, tanda itu enggak menjadi tujuan lagi. Saudara mau dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, saudara perlu tanda-tanda arah ke Jakarta. Itu di jalan-jalan itu ada petunjuknya. Ya, arah Jakarta. Tapi tanda itu bukan tujuan Anda, kan? Tujuan Anda itu ke Jakarta. Tandanya itu hanya mau menunjukkan, nah ini arah ke Jakarta itu memang ke sini. Anda bukan keliru jalannya. Dan Anda tidak lalu setelah mendapat tanda, Anda selesai pada tujuan. Tidak, kan? Anda setelah dapat tanda, hore, saya tahu ini ada tanda arah ke Jakarta. Saya sampai di sini saja. Itu orang aneh dan orang yang nggak ngerti tentang tujuan. Jadi Kristus memberikan tanda-tanda mujizat untuk orang mencapai tujuan daripada kedatangan Kristus, yaitu menebus dosa-dosa, menebus manusia yang berdosa. Oke, saya harap saudara jelas dalam hal ini. Misi utama Kristus adalah menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Ini yang sudah saya ungkapkan yang lalu di dalam pembahasan mengenai Natal, yaitu di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ya, tolong bisa dibacakan lagi oleh Silva, Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yes, sangat jelas, namakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Inilah misi utamanya. Ya, meskipun memang dikatakan Tuhan Yesus datang dengan melakukan mujizat, menyembuhkan orang, menyembuhkan penyakit, ya, membangkitkan yang lumpuh, ya, menjadikan yang buta, ya, membangkitkan orang mati, ya, itu memang dilakukan, tapi itu bukan misi Kristus. Misi itu adalah tanda-tanda yang menyertai. Sedangkan misi Kristus adalah seperti tertulis dalam kembali ke Filipi tadi, Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus manusia yang berdosa. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ini yang disalah terima oleh orang-orang yang memegang paham adopsionisme. Jadi Kristus itu gara-gara karyanya yang sudah begitu taat dan begitu tunduk kepada Allah, lalu Allah meninggikan dia dan
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti Kristus itu yang tadinya bukan Allah, sekarang dijadikan atau dinaikkan pangkat menjadi Allah. Atau diadopsi menjadi anak Allah atau yang setara dengan Allah. Nah, ini sama sekali tidak benar. Jelas-jelas di ayat 5 itu, ayat 5 dan 6 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, bahkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kok enggak diperhatikan ayat 5 dan ayat 6 ini. Ya. Jadi jelas kalau kita baca ayat 5 dan 6, maka nama di atas segala nama ini itu bukan dari dia enggak punya nama di atas segala nama lalu baru diberikan nama di atas segala nama, tidak. Kristus itu mempunyai nama di atas segala nama, karena itulah memang yang dimiliki sebelum Kristus menjelma menjadi manusia. Artinya Allah itu meninggikan dia itu adalah Allah memproklamasikan Kristus, di mana Kristus memang adalah nama di atas segala nama, yang sudah memiliki predikat tersebut sebelum dia datang. Dan Allah menyatakan kebenaran itu sebagai suatu kesaksian bagi manusia yang tidak memahami. Bagi manusia yang masih meragukan. Bagi manusia yang belum percaya. Melalui kesaksian Allah ini adalah suatu hal yang dinyatakan. Jadi Kristus adalah Allah itu bukan hanya kesaksian manusia, kesaksian saudara dan saya, tapi Kristus adalah Allah, adalah kesaksian Allah sendiri. Jadi orang yang tidak mau menerima Yesus adalah Allah, adalah orang yang tidak mau menerima kesaksian dari Allah. Ini tegas ini, Alkitab yang menyatakan. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa sekali. Ini adalah namanya proklamasi dari Allah tentang Kristus yang adalah Allah pribadi yang kedua. Sekali lagi, Allah Tritunggal adalah Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga, di mana ketiganya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang dimaksud satu kesatuan adalah satu visi, satu persekutuan, satu tujuan, satu hati, satu level. Nah, biarlah ini boleh menguatkan saudara dan saya di dalam makin teguh melihat akan kedatangan Kristus ke dunia. Dan ini juga dalam rangka kita memperingati hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Ya Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk saudara yang saat ini mengikuti program Radio RMC pembahasan tentang Katekismus Heidelberg melalui website di www.rmcsurabaya.net, melalui aplikasi Android Radio RMC Surabaya, atau melalui kanal YouTube dengan alamat Stris Ngagel, atau juga Anda yang ingin bergabung melalui aplikasi Zoom, silakan. Dan untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan pembahasan kita hari ini, silakan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0813 57901628. Sekali lagi di 0813 57901628. Pak Andi, ini yang saya tanyakan tadi ada penjelasan tentang kenosis ya. Oh, ini ada Pak Elia, sudah langsung bergabung. Saya coba ini. Terima kasih Pak Elia sudah mengirimkan
pesan melalui WhatsApp. Pak Andi, adakah Alkitab yang menjelaskan mengapa Allah itu adalah Tritunggal? Apakah keberadaan praeksistensi Allah Tritunggal itu memang untuk tujuan Filipi yang dibahas oleh Pak Andi saat ini? Apakah adakah Alkitab yang menjelaskan mengapa Allah itu adalah Tritunggal dan mengapa keberadaan praeksistensi Allah Tritunggal itu memang yang menjadi tujuan bahasan Filipi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi saat ini? Ya, itu salah satu daripada yang diuraikan oleh Filipi adalah tentang keberadaan Kristus yang kenosis, yang mengosongkan diri. Sedangkan ayat-ayat lain dari Alkitab yang membahas tentang Allah Tritunggal sangat banyak, dan tentunya itu pembahasan yang khusus ya, kalau kita nanti mau kapan-kapan bahas tentang Allah Tritunggal. Tapi ini kita hanya fokus kepada Filipi dulu, karena tujuan saya kenapa kok saya mau memaparkan kebenaran ini, seperti tadi pendahuluan saya bilang, banyak, bukan hanya banyak, semua agama tidak ada yang mempercayai bahwa Allah menjadi manusia. Dan itu adalah Kristus Yesus. Tidak ada yang percaya satupun. Sedangkan Alkitab begitu gamblang. Itu yang tadi saya ungkapkan. Banyak orang yang menuduh orang Kristen ini mengalahkan Kristus, atau mengidolakan Kristus, atau mendewa-dewakan Kristus, mengilahkan Kristus. Itu orang Kristen dianggap berkhayal, orang Kristen dianggap berimajinasi, orang Kristen dianggap mungkin sakit jiwa ya. Kalau mengalahkan manusia itu kan sudah sakit jiwa, sudah nggak benar itu. Nah, saya tegaskan tuduhan itu adalah ngawur dan fitnah terhadap kekristenan. Kenapa? Karena kita ini bukan ngarang-ngarang, kita bukan berkhayal, kita bukan berimajinasi, tapi itu jelas-jelas dinyatakan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Jadi yang nuduh-nuduh orang Kristen berkhayal, berimajinasi, ngarang-ngarang, mengidolakan Kristus, ya, itu saya tegaskan tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah. Ya, dan saya tegaskan balik, barang siapa yang tidak mau menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia adalah orang yang menolak kesaksian dari Allah sendiri. Ini kesaksian dari Allah, ini bukan kesaksian dari manusia. Kalau kesaksian dari manusia memang perlu diragukan. Tapi kalau Allah sendiri yang menyaksikan Kristus adalah anaknya yang tunggal, dan Allah meninggikan Kristus ya sampai semua lutut bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini bukan yang tadi saya bilang Kristus diadopsi kemudian disetarakan dengan Allah, tidak. Dia memang adalah sudah memiliki kesetaraan sebelum dia datang ke dunia. Nah, itu yang tadi saya bilang di ayat 5, 6, dan 7 yang mengosongkan dirinya atau tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu sudah menunjukkan apa? Praeksistensi. Keberadaan Kristus yang sudah ada sebelum dia ada di dunia, dan dia bahkan bukan hanya sudah ada sebelum di dunia, tapi dia sudah ada sejak kekal. Karena ada orang yang beranggapan Kristus adalah ciptaan Allah.
Dan ciptaan yang paling utama dari segala yang diciptakan itu dari saksi Yehova. Jelas Alkitab bilang Kristus bukan ciptaan. Ya, ini semua ajaran-ajaran bidat yang harus kita tegaskan untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Elia. Dan silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 081357901628. Pak Andi, ini berkaitan dengan kenosis ya. Baru-baru ini agak ramai gitu ya, beberapa hamba Tuhan ramai-ramai menyangkal adanya sebuah produksi film dan sudah diupload di YouTube. Saya kurang tahu apakah dia sudah beredar di layar lebar juga. Film ini menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Padahal kita tahu masa kecil Tuhan Yesus hampir tidak terdeteksi gitu ya. Dan saya sendiri merasa ceritanya hanya ketika usia 12 tahun ketika Tuhan Yesus berdebat di Bait Allah dengan para imam-imam dan mereka kalah gitu ya. Dan waktu itu kosong dari 12 tahun sampai usia 30 tahun. Pertanyaan saya, apakah waktu 12 tahun sampai 30 tahunnya Tuhan Yesus ini tergolong sebagai kenosis? Kristus menahan diri untuk tidak berbuat apa-apa dalam tanda kutip ya. Kadang saya mau mikir gini, kenapa sih nggak mulai usia 12 tahun Tuhan Yesus langsung berkarya gitu, nggak hanya nunggu 30 sampai 33 tahun. Karena kalau saya bandingkan dengan kehidupan anak-anak remaja yang rajin pelayanan, bahkan anak-anak remaja pun mereka bisa menginjili gitu ya dan sudah efektif, produktif dalam pelayanan Allah. Saya berpikir kenapa ya nggak lebih lama lagi supaya mujizatnya lebih banyak atau hal-hal pengajarannya juga lebih banyak. Apakah rentang waktu kosong antara 12 tahun sampai 30 tahunnya Tuhan Yesus ini tergolong sebagai kenosis? Ya. Seluruh kehidupan Kristus adalah kenosis. Jadi bukan hanya umur 12 sampai 30 tahun tuh kenosis, tapi seluruh kehidupan Kristus adalah kenosis. Selama menjadi manusia. Menjadi manusia sejak bayi, sejak lahir ya, atau sejak dalam kandungan ya sampai dia mati di kayu salib, itu adalah kenosis. Lalu mengenai kenapa tidak muncul dari umur 12 sampai 30, ya menurut saya sih tidak perlu kita bahas itu karena memang kita tidak menyaksikan itu, ya sudah kita percaya bahwa pada masa-masa itu Kristus mungkin banyak mempersiapkan pelayanannya ya dan memperlengkapi akan pertumbuhan dirinya sendiri sebagai manusia. Saya nggak tahu, saya juga tidak mau tahu. Tapi yang jelas Kristus sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah anak Allah yang tunggal. Yaitu yang tadi waktu anak-anak bisa berdebat dan semua kalah debat sama dia. Ya. Dan Kristus kenapa kok baru muncul umur 30? Karena Kristus juga mengikuti suatu tradisi yang terjadi pada waktu itu. Bahwa orang baru bisa diterima sebagai pemimpin kalau umurnya 30 ke atas. Di bawah 30 tidak dianggap layak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu tradisi Yahudi pada waktu itu. Ya, jadi kalau kenosis sih seluruh hidup Kristus itu adalah kenosis, adalah pengosongan diri. Dan Kristus memang Kristus tidak mengekspos keilahiannya secara sepenuhnya pada waktu di dunia. Kenapa dia tidak mengekspos keilahiannya secara sepenuhnya?
Ya tentunya kalau Kristus mengekspos seluruh keilahiannya selama dia ada di dunia, tidak ada seorang pun mampu untuk mendekat pada Kristus. Semuanya yang bersama dengan Kristus akan mati semua karena kemuliaan Allah yang luar biasa dan kesucian yang luar biasa, dan tidak ada seorang pun sanggup untuk menghadapi Kristus dalam kemuliaan dan kekudusan yang luar biasa. Makanya dia mau mengosongkan diri, dan bukan hanya sekedar itu, tapi yang tadi sudah saya ungkapkan sesuai dengan Filipi, mengosongkan diri yaitu untuk menjadi sama dengan manusia dan tidak mempertahankan kealahannya, tapi mau menjadi manusia dan mau menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, itu menunjukkan bahwa misi kedatangan Kristus. Saya bolak-balik menekankan ini ya. Tidak tahu orang mau terima atau bosan mendengar ini, tapi bagi saya inilah misi utama. Dan misi utama itu justru yang harus diutamakan. Kenapa manusia bingung sama yang lain, tapi misi utama tidak diutamakan, yaitu kedatangan Kristus adalah untuk menjadi penebus manusia yang berdosa. Taat sampai mati di kayu salib. Itulah misi utama. Dan banyak orang saya melihat justru tidak menghargai misi utama. Yang diributi itu yang lain-lain. Tapi yang misi utama malah enggak menjadi perhatian utama. Nah, itu menurut saya banyak manusia yang sudah bergeser dalam memahami Kristus. Misi utamanya enggak diperhatikan, tapi yang lain-lain yang diperhatikan. Ya, ribut soal yang tidak penting, tapi yang penting tidak pernah digali dengan sedalam-dalamnya. Ya, oke, itu kalau mau bahas ini memang bahas kristologi. Ya, cuma kita kan topiknya bukan kristologi, kita sedang membahas tentang katekismus Heidelberg. Oke. Ya, Pak Andi, ini ada lanjutan dari Pak Elia ya. Saya rasa sebuah hal baru, apalagi tentang kepercayaan yang sudah turun-temurun, itu pastilah dianggap sesat, apapun itu. Pastilah tulisan Alkitab juga dianggap hayalan belaka. Ini tanda kutip ketajaman menganalisa atas tuduhan-tuduhan mereka yang tidak menerima anugerah keselamatan. Kurang paham saya maksudnya apa itu. Jadi kira-kira maksudnya begini Pak, sesuatu hal yang baru, kepercayaan yang sudah turun-temurun, maksudnya mungkin Alkitab pun dianggap sebagai khayalan belaka gitu ya, karena bagian dari kepercayaan, mungkin maksudnya begitu. Dan ini memang bisa diterima karena mereka tidak menerima anugerah keselamatan, begitu Pak. Jadi orang-orang yang menganggap Alkitab sebagai khayalan belaka adalah orang-orang yang memang tidak menerima anugerah keselamatan. Mungkin begitu maksudnya. Ya enggak apa-apa, makanya saya bilang setiap orang itu berhak untuk meyakini keyakinannya. Tidak harus sama. Tapi kalau Anda sadar bahwa setiap orang punya hak meyakini kebenarannya masing-masing, yang jangan menghina dan jangan menuduh yang Anda tidak tahu. Kecuali Anda betul-betul belajar Alkitab dan Anda mengerti kesaksian Alkitab. Tapi kalau dikatakan orang Kristen berimajinasi, lawang itu yang dikatakan Alkitab kok berimajinasi itu kan berarti kosong, nggak ada landasannya. Berimajinasi itu menunjukkan hanya berkhayal-khayal tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita kan bukan berkhayal. Kita berdasarkan pada
ada kesaksian yang dinyatakan dalam kitab suci. Kecuali Anda menganggap bahwa kitab suci itu sendiri yang berkhayal. Kitab suci itu sendiri yang omong kosong. Ya, kalau seperti itu ya tuduhan Anda berarti dengan kata lain menuduh bahwa Alkitab itu omong kosong. Alkitab itu isinya cuma khayalan-khayalan. Ya, tapi menurut saya begini. Daripada menuduh-menuduh yang Anda tidak tahu dan tidak jelas, saran saya adalah coba baca benar-benar Alkitab. Dari kesaksian beberapa orang yang sudah baca Alkitab. Ya, ini tentunya kembali kepada anugerah Tuhan dan bukan kemampuan manusia, ya. Tapi who knows? Terbukti bahwa banyak orang yang setelah membaca Alkitab baru sadar bahwa Alkitab ternyata menyaksikan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Anda misalnya nggak tahu suatu barang ini, apa ini barang ini? Aku nggak suka, aku mau buang di sampah barang itu. Tapi Anda belum meneliti benar-benar barang yang Anda mau buang di sampah. Lalu ada orang bilang, sebelum Anda buang, teliti dulu barang itu sebelum Anda buang di sampah. Ya, teliti baik-baik. Pelajari baik-baik barang itu barang apa yang kamu buang itu. Ya sudah, dia mau dengar nasihatnya orang itu. Dia ambil barang itu sebelum dibuang, dia buka, ya lebih teliti lagi, dia perhatikan, ya dia bersihkan barangnya itu, dia lebih mengamati dengan kaca pembesar dan sebagainya. Ternyata barang itu adalah berlian, ya, yang sekian karat. Nggak tahu berlian, saya sendiri tidak pernah mempelajari berlian, tapi itu berlian yang ternyata setelah dibawa dan diteliti kepada orang yang ahli, harganya ternyata 1 miliar. Lalu Anda mau buang di sampah? Ya konyol kan. Makanya sebelum Anda buang, teliti dulu. Sebelum Anda menilai, pelajari dulu. Nah, itulah. Sudah, itu saran saya yang natural. Ya toh, apa salahnya meneliti? Apa salahnya mempelajari dengan baik-baik? Ya, siapa tahu yang Anda pelajari itu adalah berlian seharga seluruh dunia. Ya, tidak ada toh berlian seharga seluruh dunia. Ini lebih mahal dari seluruh dunia. Oke, ya itu saja. Baik Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya, dan karena keterbatasan waktu, silahkan menyimpulkan keseluruhan pembahasan kita untuk saat ini Pak Andi. Oke, saya kira sudah jelas pembahasan saya. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan bukan manusia yang dialahkan. Kristus punya praeksistensi, punya keberadaan sebelum dia ada di dunia, dan dia sudah ada sejak kekal. Dan dia yang sudah ada sejak kekal, dia juga setara dengan Allah. Allah pribadi pertama, Allah Bapa, dan Allah pribadi ketiga, Allah Roh Kudus.
Dan dia sendiri adalah Allah pribadi kedua, yaitu Allah anak. Yang ketiganya adalah setara. Dan Kristus datang jelas-jelas mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan tanda-tanda mujizat yang menyertai itu bukan tujuan, tapi itu hanya tanda yang menyertai. Mujizat-mujizat itu hanya tanda yang menyertai. Tujuan Kristus sudah sangat jelas, yaitu menebus dosa umat manusia. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan bagi yang belum percaya boleh mulai diteguhkan oleh kesaksian-kesaksian Alkitab. Ini baru membahas Filipi. Belum ayat-ayat yang lain, tapi mungkin di kesempatan lain kalau ada pelajaran mengenai kristologi, baru kita akan bahas sampai tuntas. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan. Kami seringkali meragukan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan terus boleh meneguhkan apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program RMC Today, pembahasan Katekismus Heidelberg melalui website, melalui aplikasi Android, dan juga melalui channel YouTube. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat memperingati Natal, selamat merayakan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, Tuhan berkati.